Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Darwin sebagai dosen pengampu dan Ibu Mulia dan teman-teman yang hari kita panjatkan dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat bergabung dalam Zoom meeting kali ini. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang evaporasi. Saya, Elsa Aulia Marta, sebagai moderator dan pemateri 2, Ahmad Nabi sebagai pemateri, dan Laila sebagai pemateri 3. Untuk mengefektifkan waktu, silakan kepada Fahmi sebagai pemateri 1. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan tentang konsep penguapan. Konsep penguapan atau evaporasi. Evaporasi atau penguapan adalah sebuah proses perubahan es menjadi gas atau uap air. Sedangkan pengertian evaporasi menurut Manan dan Suhardianto 1999, pengertian evaporasi atau penguapan ini merupakan perubahan air menjadi uap air. Nah, pengertian evaporasi menurut KBBI adalah proses yang terjadi apabila jumlah molekul yang keluar dari permukaan lebih besar daripada jumlah yang proses perubahan molekul cair menjadi gas atau uap air penguapan. Secara umum, semua curah hujan sebanyak airnya dialirkan lagi diuapkan langsung dari tanah, serta sebagian lagi diuapkan langsung dari tanah dan tumbuh-tumbuhan ke angkasa. Evaporasi perubahan es menjadi gas atau uap air susunan dari air H2O dengan cara alami di dalam atmosfer yang terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu gas, cair, dan juga padat. Lanjut. Faktor-faktor terjadinya evaporasi. Faktor-faktor terjadinya evaporasi itu dibagi menjadi 2, yaitu faktor yang bersifat langsung dan faktor yang bersifat tidak langsung. Faktor yang bersifat langsung adalah yaitu temperatur, yaitu semakin tinggi temperatur suhunya maka akan semakin besar proses terjadinya penguapan. Meskipun cairan dapat mengalami perubahan pada saat berada pada titik didih, akan tetapi prosesnya dapat dipercepat jika suhu sekitar lebih tinggi. Yang kedua adalah uap air. Yang ketiga adalah tekanan uap. Semakin tinggi tekanan uapnya, maka penguapannya akan juga semakin besar. Apabila tetesan air berada di dalam gelas yang udaranya telah dikosongkan sebelumnya, akan semakin mempercepat proses penguapan. Yang ketiga adalah kecepatan angin. Semakin cepat angin berhembus, maka akan pengaruhnya lebih besar akan proses penguapannya. Sirkulasi atau gerakan angin yang cepat akan membantu mempercepat proses pergerakan dari molekul udara tersebut. Yang ketiga adalah kelembaban udara. Semakin tinggi kelembaban udara, maka akan semakin rendah penguapan. Begitu pula sebaliknya. Yang kelima adalah lamanya proses penyinaran matahari. Semakin lama proses penyinaran matahari, maka semakin tinggi pula terjadinya proses penguapannya. Yang keenam adalah intensitas radiasi matahari. Semakin lama intensitas radiasi yang dipancarkan oleh matahari, maka akan semakin tinggi pula proses penguapannya. Terus yang kedua adalah faktor yang tidak langsung. Faktor yang tidak langsung ini dibagi menjadi 3, yaitu letak lintang, ketinggian tempat, dan waktu. Yang pertama adalah ketinggian tempat. Faktor ini berpengaruh karena setiap ketinggian tempat itu memiliki kelembaban yang berbeda dan juga suhu yang berbeda pula, yang menyebabkan intensitas sinar matahari pun berbeda di antara daratan rendah dan tinggi. Semakin tinggi tempat, maka semakin kecil penguapan. Yang kedua adalah letak lintang. Faktor letak lintang adalah di mana faktor ini mempengaruhi secara tidak langsung dari terbentuknya evaporasi, karena setiap lintang memiliki intensitas penguapan yang berbeda. Penguapan terjadi lebih besar di laut dibandingkan di daratan apabila itu lintangnya terletak di 100 derajat lintang utara sampai dengan 100 derajat lintang selatan.
Kebalikannya, penguapan di daratan lebih besar daripada di laut karena hutan hujan lebat ditambah vegetasi lebat sehingga transpirasi cukup besar. Ini terjadi pada lintang 100 sampai 200 derajat lintang utara ataupun 100 sampai 200 lintang ataupun 100 sampai 200 derajat lintang selatan. Yang ketiga adalah faktor waktu dari faktor tidak langsung, yaitu untuk jangka waktu biasanya dalam rentang waktu bulan-bulan tertentu intensitas evaporasi akan lebih tinggi daripada di bulan-bulan yang lain. Evaporasi ini maksimum itu terjadi pada bulan Desember. Sudah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Pak. Untuk materi yang kedua yaitu mengenai proses evaporasi oleh saya sendiri. Proses evaporasi. Proses evaporasi dimulai dengan cairan pada molekul yang memperoleh energi yang cukup untuk melakukan perubahan hidup, yaitu menguap. Energi yang dimaksud ini adalah energi panas yang diperoleh dari lingkungan, yang akan mengubah molekul air menjadi uap. Proses evaporasi kerap terjadi pada permukaan cairan. Namun pada kenyataannya, evaporasi juga dapat terjadi pada tubuh atau substansi yang berpolusi. Saat penguapan sudah terjadi, maka tekanan uap ini akan jadi lebih rendah dari hasil tekanan atmosfer di sekitarnya. Ini dikenal dengan istilah kondensasi. Kondensasi ini pada dasarnya adalah kebalikan dari proses terjadinya penguapan. Ini mungkin terjadi jika suhu uap berubah menjadi substansi dingin, sehingga proses penguapan akan berganti menjadi mengembun, membuat substansi kembali ke bentuk asalnya, yakni bentuk cair. Proses evaporasi juga yaitu cairan pada molekul tersebut dapat atau bisa diperoleh cukup sebuah energi di dalam bentuk panas, yakni dari lingkungan. Maka dari itu, molekul itu kemudian akan berubah menjadi uap. Evaporasi ini juga sering terjadi pada permukaan cairan, namun tidak ada tubuh atau juga volume. Saat terjadinya penguapan, maka tekanan uap tersebut kemudian akan lebih rendah dari hasil tekanan atmosfer di sekitar. Silakan kepada Laila sebagai pemateri berikutnya. Proses evaporasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, evaporasi dari permukaan bebas dan evaporasi dari permukaan tanah. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa pengertian evaporasi atau penguapan adalah proses transfer air dari permukaan bebas atau dari muka tanah atau dari air yang tertahan di atas permukaan bangunan atau tanaman menjadi molekul uap air di atmosfer. Proses ini sebenarnya terdiri dari dua kejadian yang saling berkelanjutan, yaitu interface evaporation, yaitu proses pertukaran air di permukaan menjadi uap air di permukaan yang besarnya tergantung dari energi yang tersimpan dari dalam atau stored energy. Yang kedua, vertical vapor transfer, yaitu perpindahan lapisan udara yang jenuh uap air dari interface ke lapisan di atasnya. Dan hal ini bila memungkinkan akan terjadi proses penguapan yang akan berjalan terus. Transfer ini dipengaruhi oleh kecepatan angin, topografi, dan iklim lokal. Di samping itu, penguapan juga dipengaruhi oleh kelembapan udara, tekanan udara, kedalaman air, dan kualitas air. Soil evaporasi adalah penguapan yang terjadi dari permukaan tanah tanpa adanya tanaman di atasnya. Transpirasi adalah penguapan yang terjadi dari tanaman melalui sel stomata pada daun. Air yang dihisap oleh daun setelah proses fisiologis akan diuapkan kembali melalui sel stomata. Sel stomata ini pada malam hari akan tertutup, sehingga transpirasi hanya terjadi pada siang hari saja. Dengan demikian, jelas transpirasi lebih kecil dibanding dengan evaporasi. Evapotranspirasi
adalah penguapan yang terjadi pada suatu daerah di mana di dalamnya terdapat juga tanaman yang tumbuh. Kejadiannya bersama-sama antara evaporasi dan transpirasi. Keduanya saling mempengaruhi. Cair evaporasi akan dikurangi dengan terjadinya transpirasi. Evapotranspirasi dibedakan menjadi potensial evaporasi dan aktual evapotranspirasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum ditutup, ada video tayangan mengenai proses evaporasi. Proses evaporasi atau penguapan yang terjadi di permukaan bumi seperti danau, laut, dan sungai akibat pengaruh sinar matahari. Air mengalami proses pembuahan hujan melalui proses evaporasi atau penguapan yang terjadi di permukaan bumi seperti danau, laut, dan sungai akibat pengaruh sinar matahari. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk yang ingin bertanya, silahkan di Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.